Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi pada sesi ini setelah sebelumnya kita bertemu pada pertemuan khusus untuk materi perekayasaan sistem robotik atau pengendali sistem robotik. Maka untuk pertemuan sekarang hari Rabu kita akan belajar tentang sistem pengendali elektronik ya. Jadi tolong bedakan nanti terutama catatannya ya antara pengendali sistem robotik dan sistem pengendali elektronik. Nah, pembahasan kita kali ini ya pada sistem pengendali elektronik sudah saya upload pada link untuk pembelajaran, pada ruang untuk pembelajaran yang sama seperti kemarin. Kalian tinggal lihat aja di sana ya. Jadi ketika kalian menonton video ini, silahkan sambil memperhatikan materi yang sudah saya berikan pada link website Google tersebut ya, tentang sistem kendali, atau biasa juga disebut dengan sistem kontrol, bisa juga, sama-sama aja. Nah, sebelum itu ya saya ingatkan kembali ya, jadi kalian walaupun belajar di rumah masing-masing, silahkan berpakaian dengan berseragam ya. Bagaimanapun ketika kalian memang meniatkan sesuatu, biasanya ya meniatkan sesuatu dengan kuat, biasanya kalian akan serius dalam melakukannya, termasuk dalam pembelajaran ini. Jadi baik dari seragam gitu kan yang rapi, bagaimanapun ini adalah istilahnya masih dalam masuk thalabul ilmi gitu kan. Jadi belajar tentang ilmu, walaupun ya ilmu bisa dibilang ini ilmu tentang tidak termasuk agama, tapi ketika kalian niatkan dengan dan diniatkan dengan benar dan dibarengi dengan doa, insya Allah bernilai pahala. Nah, sekarang ya silahkan kalian perhatikan pada slide yang sudah saya berikan ya di website Google tersebut ya. Kalian buka pada bagian pertama, apa itu sistem kendali sih gitu kan. Ya mungkin ada yang pernah dengar atau bahkan mungkin tidak gitu, termasuk sistem kontrol ada yang pernah dengar atau mungkin tidak sama sekali. Ya kita akan bahas sekarang di sini. Di sini kalau secara bahasa, sistem itu kan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Nah, suatu sistem berinteraksi gitu kan dengan lingkungannya dan dibatasi oleh batas sistem. Jadi aturan gitu kan. Dari sistem biasanya ada aturan dalam sistem. Interaksi tersebut didefinisikan dengan istilah variabel. Ada input, artinya masukan, dan output, sistem, keluaran, gangguan lingkungan. Jadi yang mengganggu jalannya sistem tersebut. Fungsi sistem dinyatakan dalam variabel output yang diukur. Operasi sistem dimanipulasi melalui variabel kontrol input. Operasi sistem juga dipengaruhi oleh suatu yang tidak bisa dikontrol melalui variabel input gangguan tersebut gitu kan tadi. Gangguan atau biasanya nanti disebut dengan noise gitu kan. Nah, selanjutnya kendali atau kontrol apa sih? Yaitu suatu proses yang menyebabkan suatu variabel sistem selaras dengan suatu nilai yang diinginkan gitu kan. Jadi proses yang istilahnya yang menuju, jadi suatu proses yang menjadikan suatu input itu akan menjadi suatu output yang kita inginkan. Kontrol manual
Di sini ada istilah kontrol manual. Kontrol parameter dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator. Misal, pengaturan air keran, pengaturan volume radio, pengaturan kecepatan kendaraan. Jadi kontrol manual itu masih ada yang menjalankan seorang manusia gitu. Jadi ada yang menjalankannya pada sistem tersebut gitu kan. Nah, sedangkan kontrol otomatis di sini kontrol yang dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis. Ya. Jadi sudah tidak ada operator lagi. Tidak campur tangan manusia itu ketika penyetingannya aja. Jadi ketika bergeraknya dalam prosesnya itu dia sudah otomatis oleh sistem tersebut. Misal pengontrolan pada lift, ya, industri makanan, minuman, robot dan lain sebagainya. Sistem kendali. Nah, sekarang sistem kendali itu apa jadinya? Yaitu interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan suatu respons sistem sesuai dengan yang diinginkan. Ya, bisa digambarkan di sana sebuah blok, ya, atau sebuah alur sistem kendali atau sistem kontrol secara sederhana. Ada sinyal input, ada input di sana masuk ke kontrol sistem, dikontrol di sana. Kontrol sistem ini diberikan pasti butuh energi gitu kan, energi sumber untuk bergerak, ya, listrik kalau dalam pengendali elektronik. Terus output signal, jadi hasil yang diinginkan nanti atau hasil yang keluar nanti dari sebuah sistem. Nah, sekarang lihat pada slide selanjutnya diagram blok, ya. Diagram blok tentang sistem, lihat di sana. Poin pertama, komponen atau proses yang dikontrol dapat dipresentasikan dengan suatu diagram blok. Hubungan input-output mempresentasikan sebab dan akibat proses. Lihat di sana diagram bloknya sama seperti yang tadi gitu kan. Jadi ada input, ada proses, ya, ada output. Sistem kendali dapat diklasifikasikan atau dibagi ke dalam dua kategori. Ya, yang pertama loop terbuka, yang kedua loop tertutup. Nah, sekarang apa itu loop terbuka dan loop tertutup atau perbedaan loop terbuka dan loop tertutup? Lihat pada slide selanjutnya, loop terbuka, open loop control system, ya, menggunakan suatu aktuator untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik. Jadi mengontrol aktuator itu penggerak pada sistem, ya, penggerak pada sistem untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik atau feedback. Contohnya seperti ini, pada bagian di sana, ya, ada masuk input yang kita inginkan. Jadi ketika kita melakukan sistem kontrol, ya, karena banyak sistem kontrol ini sebenarnya yang sudah kita gunakan gitu. Contoh seperti kulkas, terus AC gitu kan, pendingin, terus pemanas dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti tergantung termasuk kemana sistem kontrol terbuka atau tertutup. Nah, sekarang di sini ada penyetingan output yang diinginkan, ya, pada gambar yang pertama, ya, respon output yang diinginkan, terus berlanjut kepada penggerak gitu kan, alat penggeraknya terus diproses, maka keluarlah output yang diinginkan, ya. Nah, sekarang di sini perbedaannya, lihat. Ini juga disetting, ya, responnya disetting gitu kan, disetting output yang diinginkannya apa. Terus, nah, di sini perbedaannya
ada comparison. Ini untuk mengcompare, ya, untuk membandingkan nanti, ya, untuk membandingkan sebenarnya nanti ketika ada error. Kita lanjut, ya, bagaimana maksud membandingkan ini gimana gitu kan. Nah, masuk ke controller, ya, dalam suatu, jadi diatur gitu, diatur secara otomatis karena ini ini sistem kontrol tertutup, ya. Jadi yang bagian bawah ini sistem kontrol tertutup, terus masuk ke proses, ya, output. Nah, lihat jalurnya di sini ada dua, ya. Jadi untuk kontrol tertutup itu ada dua. Ketika selesai proses, output keluar, juga output ini akan dibandingkan gitu, akan diukur. Lalu dibandingkan dengan apa? Dengan output yang diinginkannya itu berapa, settingan pertama itu yang tadi gitu kan. Jadi inputnya, jadi settingannya output yang kita inginkan itu berapa sih atau bagaimana sih. Nah, kalau belum sesuai, ini akan kembali lagi pada jalur yang tadi, masuk ke controller, terus proses lagi, keluar lagi output, diukur lagi, sudah sesuai belum dengan output yang kita inginkan. Kalau belum, terus aja berputar ini kontrolnya, ya, berputar kontrolnya. Tapi kalau sudah selesai, maka ini juga ada feedback, oh udah selesai, berarti proses di sini dalam sistem ini sudah selesai nanti. Tapi ketika ada perubahan lagi, nanti akan berjalan lagi, seperti itu perbedaannya. Jadi kalau tadi yang terbuka, ya, yang terbuka itu tidak ada respon pada outputnya tidak di-feedbackkan atau tidak diukur lagi, udah sesuai atau belum gitu kan, yang dengan yang diinginkan. Tapi untuk kontrol tertutup itu ada feedbacknya gitu, udah sesuai belum dengan output yang diinginkan. Kalau belum, dia akan disesuaikan lagi gitu sampai benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, ya. Nah, lihat di sana ada alur suatu komponen sistem kendali, ya, ada set point tadi untuk mengatur gitu kan output yang diinginkannya, atau disebut juga berupa input di sini. Nah, di sini ada sinyal error yang tadi gitu kan, ketika outputnya nanti, ya, ketika outputnya nanti tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka disebut angka error, ya. Jadi itu disebut dengan error. Ketika outputnya tidak sesuai, maka selisih antara output yang diinginkan dengan output yang sebenarnya pada saat itu adalah disebut dengan error, gitu, angka error. Nah, lihat di sini ada controller, jadi inputnya masuk ke controller untuk dikontrol, terus ada sinyal kontrol masuk ke aktuator untuk menjalankan device aktuator atau alat penggeraknya, ya, alat bergeraknya, terus dimanipulasi, ya, sehingga melakukan suatu proses pada sistem. Nah, di dalam proses ini pasti ada gangguan, entah itu dari dalam gitu kan, atau dari manapun gitu kan. Nah, terus setelah proses, ya, masuk ke sensor. Jadi ini kontrol tertutup, ya, diukur sudah sesuai belum, ya, oleh sensor. Nah, ketika belum sesuai, maka akan mengirimkan sinyal feedback gitu kan kepada di sini komparator, ya, kepada komparator. Jadi udah sesuai belum outputnya, ya, kalau belum diproses lagi gitu, dikontrol lagi, terus aktuator berjalan lagi, plan lagi, keluar lagi gitu kan, dan seterusnya kalau belum selesai. Tapi kalau sudah, ya sudah gitu kan, prosesnya tidak terjadi proses lagi di sini gitu kan. Nah, kalian bisa lihat juga di sini komponen sistem, ya. Jadi komponen-komponen yang tadi yang
di sini ya diterangkan keterangannya di sini variabel yang dikontrol, variabel aktual yang dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Ya, kalian bisa baca sendiri ya maksud nama-nama komponen sistem kendali yang pada alur diagram tertutup tadi ya. Dan kalau masih belum mengerti silakan nanti tanya aja langsung saya lewat WA ya. Tanya kepada yang punya nomor saya, langsung aja tanya. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh dari sistem kontrol. Yang pertama, lihat pada slide ke-10 ya, pada slide ke-10 di sana ada speed control yang biasa digunakan ya aplikasinya pada CD player, komputer disk drive ya yang memutar CD pada komputer ya atau pada CD player yang lainnya. Nah, yang diinginkan apa pada kontrol ini yaitu kecepatan yang konstan gitu, putaran kecepatan yang konstan di sini. Ya, jadi tidak berubah-ubah putarannya tetap gitu. Nah, di sini ada dua versi, ada yang loop terbuka, ada yang loop tertutup. Ya, lihat yang bagian atas. Ya, di sini ya secara alur sistem di sini ada sumber tegangan baterai ya, terus diberikan kepada amplifier DC terus untuk menggerakkan si penggerak ini turntable di sini ya. Ini adalah aktuatornya. Ya, jadi yang digerakkan oleh motor DC. Ya, jadi berputar. Jadi pengontrolnya ini adalah DC amplifier ini gitu. Jadi DC motor ini aktuatornya. Nah, lihat diagram bloknya di sini. Jadi output yang speed yang diinginkan atau kecepatan yang diinginkan berupa tegangan gitu kan, tegangannya berapa pasti akan beda gitu kan, besar tegangannya berapa itu akan beda pengaruhnya kepada aktuator nanti karena di sini melewati DC amplifier. Nah, terus dikontrol oleh amplifier di sini ya motor DC-nya. Ya, karena nanti kalian akan belajar ya berupa op-amp gitu kan, operational amplifier untuk mengontrol ya. DC motor mengontrol turntable ya, terus jadi turntable ini akan berputar dengan sesuai dengan tegangan yang diberikan ya, input yang diberikan. Itu kontrol terbuka, tidak ada feedback gitu. Jadi walaupun nanti keluarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya itu tidak akan diperbaiki. Nah, sekarang lihat versi yang loop tertutupnya. Ya, jadi ada baterai di sini buat sumber tegangan, ya. Terus diumpankan pada di sini ini ada komparator di sini, maaf ya, ada komparator untuk pembanding nilai error nanti. Nah, di sini ada DC amplifier sama ya. DC amplifier untuk mengontrol motor DC ya, untuk memutar turntable di sini. Nah, setelah ini berputar, ini ada alat untuk mengeceknya atau mengukurnya ya. Alat pengukurnya berupa tachometer, ini alat mengukur untuk kecepatan. Nah, ketika kecepatan yang diukur ini tidak sesuai, maka sistem akan mengirim feedback ke sini nih. Dan sesuai juga akan mengirim feedback. Jadi ketika tachometer ini mengukur, ya, kecepatannya masuk ke sini, masuk ke yang gambar bulat itu akan dibandingkan dengan input yang diinginkan sama atau enggak gitu kan. Ketika belum sama putarannya, misalkan kurang cepat dengan masih terlalu lambat dari input yang diinginkan, maka
si DC amplifier ini mengontrol lagi, ya, mengontrol lagi, maka akan keluar lagi. Kalau masih belum selesai, maka akan terus berputar, ya, sampai si tachometer ini mengukur sesuai, ya, kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan. Ketika sesuai sudah, maka prosesnya selesai. Tidak ada proses lagi di sini. Ya, tidak ada perbaikan lagi di sini, tidak ada perbaikan lagi, gitu kan. Jadi tidak ada nilai error lagi. Tapi ketika tadi ada selisih, ya, antara misalkan input sekian kecepatannya atau outputnya berbeda, maka di sana ada nilai error, gitu kan. Nah, sekarang yang bawahnya, gitu kan, lihat. Jadi input yang kecepatan yang diinginkan, ya, masuk ke kontrol amplifier, menjelaskan gambar yang di atas ini sama seperti tadi. Terus DC motor, ya, untuk menggerakkan turntable di sini. Jadi kecepatan yang pada saat itu kecepatan sebenarnya, maka akan diukur oleh tachometer, ya, tadi sebagai sensor, sebagai alat pengukur, diumpankan, gitu kan, kepada pembanding, ya, nilai error di sini sudah sesuai belum. Kalau belum, seperti saya bilang tadi, ini akan berproses terus. Jadi akan diperbaiki nilai error tersebut sampai nilainya sesuai, gitu kan. Nah, di sana juga ada contoh yang lain. Lihat di sana ada kontrol pemanas, ya. Yang di atas itu, gambar di atas kontrol terbuka, yang di bawahnya kontrol tertutup. Nah, lihat di sana inputnya, lihat di sini ada input yang berupa on off, ya, di on kan, ya. Terus tegangan ada, gitu kan, tegangan keluar masuk ke pemanas elektrik di sini. Terus suhu di sekitarnya berubah atau menghasilkan suhu yang panas, gitu kan, sesuai dengan tegangannya. Nah, yang di bawahnya, ya, outputnya di set, gitu kan, dengan set out point, output yang diinginkan berapa, ya. Terus ini sepertinya menggunakan relay atau gitu, jadi mengubah posisi switch. Terus electrifier atau pemanasnya itu bekerja, temperaturnya keluar. Nah, di sini karena ini loop tertutup, maka temperatur yang dihasilkan oleh electrifier ini akan diukur oleh termometer sesuai enggak, gitu. Kalau tidak sesuai, misalkan kurang, maka akan diperbaiki oleh sistem, ya, sehingga temperaturnya sesuai, gitu kan. Kalau lebih juga sama, misalkan temperatur terlalu lebih, itu ada nilai errornya, gitu. Jadi pasti akan diturunkan oleh sistem, akan diperbaiki, ya. Jadi seperti itu. Terus bisa juga kita ambil sampel yang itu adalah AC, gitu kan, pendingin, ya. AC itu kan ketika ada di mana dia bekerja, pasti terdengar suaranya lebih bising, gitu kan, ya, ketika kita menyalakan pertama kali AC. Tapi ketika sudah lama, itu tidak akan tidak akan memperbaiki, atau tidak akan, dia prosesnya akan berhenti, gitu, ya. Jadi sudah selesai, gitu, proses untuk mencapai nilai yang diinginkannya. Jadi ketika kita pertama kali menyalakan, dia masih ada suara bising terus, ya, untuk menghasilkan derajat suhu yang kita atur pada remote. Tetapi ketika sudah sampai pada nilai tersebut, ya, si sensornya sudah mendeteksi nilai tersebut sama, gitu, tidak ada error lagi, maka dia akan berhenti, gitu kan, proses untuk mencapai suhu tersebut, karena sudah selesai. Tapi ketika misalkan ada faktor dari luar, misalkan ada komputer banyak di ruangan seperti ini nih, kan mengeluarkan panas, gitu kan, pasti akan mempengaruhi AC tersebut. Kalau nilainya berubah lagi, suhu yang diukur oleh sensor pada AC itu berubah lagi, maka dia akan memperbaiki lagi, gitu. Nah, tadi disebut dengan noise, gangguan dari luar, gitu kan, ada suhu tubuh orang, ada suhu misalkan sini
komputer atau bahkan suhu cuaca di luar gitu dan lain sebagainya, itu gangguan dari luar ya. Atau misalkan untuk terbuka ya, untuk terbuka yang biasa di rumah itu adalah mesin cuci gitu kan. Mesin cuci itu kalau di rumah saya ya itu tidak ada feedback gitu, tidak ada sensor atau alat pengukur apakah cuciannya atau pakaiannya sudah bersih sesuai dengan yang diinginkan atau belum gitu kan. Tidak ada gitu. Kita cuma memutar timer untuk nanti berapa lama proses yang diinginkan gitu kan ya, udah selesai. Mau itu dia bersih atau tidak kan mesin cuci tidak memberikan feedback gitu ya, itu sesuai dengan kita aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Intinya di sini kalian bisa membedakan sekarang mana sih alat-alat di sekitar kalian ya atau di industri nanti yang termasuk sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup gitu kan ya. Intinya itu untuk pertemuan sekarang ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan silakan langsung ke saya gitu kan ya, lewat WA aja ya. Silakan tanya ke teman kalian yang sudah punya nomor saya, baik TI 1 dan TI 2, silakan. Gak usah malu-malu. Oke, kalau karena ini sudah selesai ya, jangan terlalu lama juga videonya. Saya akhiri aja, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.